Ayo mainkan Game Plus di Vision Plus. Di luar sholat, di luar puasa, di luar baca Quran, ya, di luar itu, di luar sedekah, di luar itu ada ujian. Walaupun sebenarnya dari sholat, dari baca Quran itu juga ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita kembali lagi bersilaturahim. Tentunya seperti biasa dalam program Siraman Kolbu Sejukan Hati. Dan tidak lupa mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala Sang Rabbul Alamin. Dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pagi hari ini kita kembali lagi tentunya akan membahas tema-tema yang dekat dengan keseharian kita. Setiap manusia dalam hidup pasti akan mendapatkan kebaikan dan juga tidak jarang manusia itu mendapatkan ujian di dalam hidupnya. Ada yang berupa kesulitan, ada yang berupa kenikmatan atau kelimpahan harta. Kadangkala kalau diuji dengan sulit kita merasa sekali bahwa itu adalah ujian. Tapi kalau kita diuji dengan kenikmatan yang begitu berlimpah, kita lupa merasa bahwa ini bukan sebuah ujian. Bisa jadi harta yang berlimpah, jabatan, pekerjaan yang baik dan segala macam itu bisa jadi ujian buat kita. Nah, tema kita adalah mengapa ujian hidup itu harus kita terima. Nah, untuk membahas tema ini sudah hadir guru kita, yaitu Ustadz Danus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya tentang ujian, Ustadz. Kalau ingat ujian itu waktu SD, sekolah, ujian itu kan nggak boleh nyontek. Tapi kalau ujian hidup sebenarnya kita bisa nyontek ya Ustadz ya. Nyontek dari kesalahan orang gitu, jangan diulangin gitu ya Ustadz. Iya. Kenapa tema ini begitu penting Ustadz buat kita bahas? Sangat penting karena ini termasuk Allah itu menceritakan kalau seorang itu beriman atau mengaku beriman, kalau dia belum mendapatkan ujian ya belum bisa dikatakan beriman. Kalau ujiannya lulus. Kalau ujiannya lulus. Kalau nggak lulus ya tetap beriman tapi imannya hanya sebegitu aja. Hanya segitu aja. Jadi masih mengaku beriman, belum diaku. Belum diaku Belum oleh diaku. Allah Ta'ala. Baik, alhamdulillah sudah hadir bersama kita juga pada pagi hari yang berbahagia ini Ustadz ABCD, Ustadz AB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Saya mohon maaf Ustadz, setiap bertemu dengan Ustadz AB itu pasti pengen bercanda terus ya? ABCD. Nama singkatnya Ustadz AB. Panjangnya sampai Z. Mengerucut jadinya. Kita membahas dengan tema ujian Ustadz. Nah, kami persilakan kesempatan pertama untuk Al-Mukarram Ustadz AB untuk memulai tausiah kita. Silakan. Silakan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi mukami tanzil wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati guru kita Ustadz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang sama kita hormati Mas David, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Segenap para pemirsa dimanapun berada, semoganya Allah Subhanahu Wa Taala selalu menanamkan keimanan kepada kita, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, kita tetap menjadi orang yang terus ada di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tema yang akan kita angkat begitu luar biasa. Mengapa ujian hidup itu harus kita terima? Pada dasarnya manusia ini adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna, dan kesempurnaannya ini pun terletak pada nilai keimanan dalam diri manusia itu sendiri. Dia akan mulia manakala iman itu ada dalam hidupnya.
dan dia pun akan tidak menjadi mulia manakala hidupnya tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya betul apa yang disampaikan oleh Mas David di awal, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Segala sesuatu yang Allah ujikan kepada kita, baik berupa yang namanya kesulitan ataupun berupa yang namanya kebaikan, semua itu adalah fitnah, ujian di mata Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tergantung manakala kita mampu menerima dengan nikmat kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Manakala kita bisa menerima dengan nikmat sukacita yang Allah berikan kepada kita, maka kita pun harus bisa menerima saat dimana Allah memberikan musibah, saat dimana Allah memberikan ujian, saat dimana Allah memberikan berbagai macam kesempitan dalam hidup kita. Kalau kita mampu menerima nikmat yang berkah, kenapa tidak kita bisa menerima nikmat yang menyulitkan dalam hidup kita? Padahal keduanya adalah barometer. Manakala diuji dengan kebahagiaan lalu kita bersyukur kepada Allah, maka itu dijadikan ibadah. Manakala pun diuji dengan kesulitan lalu kita sabar kepada Allah, maka itu pun adalah merupakan nikmat yang besar, dan kita termasuk orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat para nabi-nabi terdahulu, mereka ingin mendapatkan cinta Allah tidak dengan kebahagiaan, tidak dengan sukacita, tapi mereka melewatinya dengan berbagai macam kesedihan, berbagai macam cobaan, berbagai macam kesulitan yang dijalani. Semua itu adalah jalan menuju tingkatan iman yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa pernah berpikir Nabi Ibrahim akan dilempar oleh Namrud ke dalam api yang begitu besar? Apa saat itu bukan sebuah ujian, tapi ujian? Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Dia hanya bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menolong. Sehingganya jangan sampai kita putus asa. Mari kita bersahabat dengan ujian kita. Kita bersahabat, berdamai, lalu kita menerima setiap apapun yang Allah bebankan kepada kita. Sebagaimana Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan pernah membebani ujian apapun di luar dari batas kemampuan kita. Oleh karenanya jangan sampai ketika ujian datang kita mengeluh. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Jangan sampai kita jadi orang yang malah putus asa. Mudah-mudahan nikmat syukur, nikmat sabar yang Allah berikan kepada kita jadi jalan Allah berikan tingkat iman kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Abe atas tausiahnya yang begitu menyemangati kita, membuka relung batin kita dan juga pikiran kita bahwa setiap kesulitan ya yang kita hadapi, ya, musibah yang kita jalani saat ini itu bisa jadi adalah berupa ujian dari Allah. Tapi jangan lupa bahwa kenikmatan atau kelapangan yang Allah berikan pun juga bisa jadi adalah ujian bagi kita. Baik, kita dengarkan tausiah selanjutnya dari Ustadz Tanu. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan hidayah oleh Allah. Amin. Pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah, tema kita sangatlah bagus. Ujian hidup itu harus kita terima. Sebenarnya kita sebagai manusia itu hidup itu hanya menjalankan perintah-perintah Allah. Kalau kita amati secara perlahan, bijak, itu hanya menjalankan perintah Allah. Salah satunya di luar sholat, di luar puasa, di luar baca Quran, ya, di luar itu, di luar sedekah, di luar itu ada ujian. Walaupun sebenarnya dari sholat, dari baca Quran itu juga ujian. Nah, ujian yang harus kita hadapi itu persoalannya hanya cuma ada dua. Ujian yang berupa salah satunya adalah musibah, yaitu itu muncul karena perilaku kita yang banyak dosa. Diceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Itu dijelaskan bahwa apa saja musibah engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Itu bisa aja wujudnya musibah. Nah, kita manusia muslim ini rata-rata biasanya kalau mendapatkan sesuatu yang tidak enak itu bisa musibah. Bisa sesuatu yang tidak enak menurut orang itu hanya doanya aja belum dikabulkan sama Allah Ta'ala, dia merasa tidak enak sudah. Itu diceritakan dan orang tersebut atau kita tersebut itu
sujudnya bagus, yang sholat itu biasanya itu tidak tertib ditertibkan, doa yang biasanya itu hanya 1 menit itu bisa setengah jam minimum. Itu kalau ada kesulitan itu selalu kita bisa menghadap Allah. Walaupun menghadapnya itu tipikalnya nafsu. Ada keinginan secara pribadi harfiah. Ada nafsu di situ. Ada nafsu. Nafsu gimana? Penderitaan yang merasa dia menderita. Ada nafsu, ada sesuatu yang keinginan yang dia belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Rata-rata nafsu. Nah ini merasa itu ujian. Padahal ada ujian yang sering sekali kita lupa. Sangat sering kita lupa, yaitu ujian kenikmatan. Ujian kenikmatan itu yang bagaimana? Ujian kenikmatan itu yang Allah memberikan nikmat berupa rizki. Itu hanya cuma ingat itu hanya 2 detik. Alhamdulillah selesai. Yang tiap hari kita itu mengerjakan, menggunakan kenikmatan dari Allah tersebut itu sebenarnya kenikmatan. Nggak pernah kita itu bersyukur. Ujian kenikmatan itu 1, bersyukur. Kalau ujian musibah itu yang 1 adalah mohon ampun. Ujian kenikmatan kita bersyukur. Ujian kita tidak nyaman itu mohon ampun. Ujian yang sehari-hari yang tidak tampak apa? Ujian itu bisa menjalankan. Kaki kita bisa mengerjakan pekerjaan, itu ujian juga. Ujian yang menuju kenikmatan, tapi belum pernah itu kita syukuri. Itulah salah satu hal yang harus kita sadari. Ujian itu hanya sesuatu yang tidak nyaman, itu dikatakan itu ujian. Ujian itu nikmat, itu ujian bagi kita. Istri yang solehah itu ujian. Bagaimana kita menjadikan istri yang solehah itu bisa kuat hati kita, iman kita kuat. Jangan terlalu dibanggain. Jangan terlalu dipuja-puja. Itu ujiannya seperti itu, tahu. Yang harus kita cintai benar itu Allah Ta'ala. Istri kita sayangi betul, tetapi tidak perlu dipuja. Anak yang pandai, itu juga ujian. Bagaimana anak yang pandai itu? Bukan dari kita. Itu Allah Ta'ala yang mengizinkan anak kita itu pandai. Tapi biasanya lupa, itu pandai karena saya sekolahin di sini. Anak yang solehah sama itu ujian. Tapi rata-rata kita ini tidak lulus kalau ujiannya itu salah satunya nikmat. Padahal itu juga ujian. Apakah kita itu bisa menjadikan beriman kepada Allah Ta'ala kalau memang sehari-hari kita tidak lulus? Kita ada mengisi acara siraman kolbu ini ujian dari Allah Ta'ala. Ujian untuk bisa syiar. Pada saat kita itu berbicara seperti ini, adakah rasa ujub, riak bahwa yang saya sampaikan itu selalu benar? Itu ujian, tidak boleh. Lepaskan karena Allah Ta'ala semuanya. Setelah kita itu turun dari panggung, merasa kita itu bangga. Ujian lagi tentang ujub dan riak kita. Apa yang tidak ada ujian setiap detiknya di hadapan Allah. Disitulah para malaikat itu akan tersenyum kepada kita. Kalau kita mengaku beriman, tetapi ujian kita gagal semua. Kalau dikasih ujian yang tidak begitu mengenakkan, baru nafsunya itu dimunculkan. Sholat yang benar, doa yang begini, baca amalan ini agar begini. Kesannya apa? Kesannya Allah itu pembantu kita. Malu. Hadapi ujian itu dengan lapang dada. Ya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan Allah menciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Itu kalau kita mendapatkan ujian yang tidak nyaman, fitnah, makian, cacian, dibedain dengan yang lain, dihujat dan sebagainya. Masihkah dia sabar? Itu yang tidak enak tapi tetap tersenyum. Masalah rizki letakkan pada Allah Ta'ala. Allah yang akan memberikan kepada kita, yang akan mengatur. Bukan kita yang mengatur Allah Ta'ala dengan bacaan-bacaan tertentu. Bukan itu. Camkan. Ujian itu setiap detik itu ada bagi kita. Ujian mulut, ujian telinga, ujian mata, ujian otak. Kita memilih yang mana? Mau surga? Mau neraka? Kita yang memilih. Allah yang menentukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat sehingga kita bisa
menguatkan iman dan ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Danu atas ilmunya hari ini, bahwa kita setiap manusia akan diuji oleh Allah sebagai bentuk untuk mengetahui seberapa besar keimanan kita kepada Allah. Pada saat kita hanya sebatas mengaku, kalau belum diuji tentunya tidak mudah. Tapi ada orang yang diuji mengatakan, saya nggak terima diuji ini, apa salah saya gitu. Selalu begitu. Bahkan akhirnya menyalahkan lingkungan, menyalahkan Tuhan, bukan lebih ke introspeksi diri. Nah ini yang seringkali menjadi akar permasalahan. Baik, kita akan nanti sambil di tengah-tengah mengundang narasumber kita bahas juga sedikit-sedikit ya Ustaz, terutama tentang pertanyaan saya tadi itu, banyak orang yang nggak terima nih. Gimana nggak terima kalau misalnya dilempar batu, saya nggak terima. Tanda terimanya udah ada di mukanya. Ngelempar lagi. Benjol ya.